Selamat pagi dan salam bagi kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo hari ini, Senin 20 Desember 2021, dari Kitab Ulangan 32 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman belantara. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jupang sado ibana di tano bakal-bakal, di halongonan parau tautan, di tano paruangan ni akka binatang. Ibana marsaro humaliang nasida, jala di mata-matahon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui lebih 40 tahun bangsa Israel mengembara berjalan siang dan malam. Dalam perjalanan itu mereka menghadapi berbagai masalah. Umpamanya, mereka dikejar Raja Firaun beserta bala tentaranya di Laut Mati. Mereka kekurangan makanan dan minuman. Keadaan ini banyak menyusahkan mereka. Mereka sering mengeluh bahkan mau memberontak kepada Musa. Sebenarnya, Tuhan telah lebih dahulu memberikan jaminan penyertaan kepada bangsa Israel agar mereka tidak takut. Dan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka, Allah tidak pernah mengingkari. Buktinya, selama mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan, Allah memelihara mereka. Allah memberi makanan secukupnya. Siang dan malam mereka dilindungi dengan awan dan api pada waktu malam. Semua musuh-musuh mereka ditaklukkan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, renungan ini merupakan nyanyian Musa. Dalam nyanyian ini diungkapkan betapa besar kasih Tuhan itu melindungi umatnya. Dia senantiasa melindungi dan mengawasi umatnya. Tuhan menganggap mereka sebagai biji matanya. Itu artinya berharganya kita di hadapan Tuhan itu. Sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata begitu penting bagi Tuhan sehingga kita disebut biji matanya. Adakah orang yang akan dengan sengaja merusak matanya sendiri? Tentu tidak. Jika kita merusak mata kita sendiri, sama artinya dengan merusak diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Allah menjanjikan penyertaan dan melindungi umatnya dahulu, demikian jugalah Allah menyertai umatnya sekarang, yaitu orang yang menaruh percaya dan beriman kepadanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Di tengah banyaknya tantangan serta pergumulan yang kita hadapi, kalau kita menaruh percaya kepadanya, Tuhan pasti memberikan kita keselamatan. Bukan hanya keselamatan kebutuhan jasmani saja, tetapi juga kehidupan yang kekal, karena Dia telah membayar hutang dosa kita dengan penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Karena itu penyertaan Tuhan bukan hanya bersifat sementara, tetapi kekal
selamanya. Dengan demikian, kita tidak perlu cemas dan takut dalam menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Tuhan memberkatimu. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini atas segala berkat-Mu yang kami terima. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau Allah yang sungguh baik, yang senantiasa menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam sehat bagi kita, tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.